hati-hati cenah. Nanti di akhir zaman itu dengan orang-orang yang memakai pakaian putih. Ini kira-kira tahun berapa itu, Beb? Tahun 2000-an ya? Tahun 20 tahun ya? Berarti tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Itu ada seorang ulama sepuh yang namanya nggak perlu tahu lah. Nanti dicari lagi. Bilang kayak gitu, artinya nanti ya hati-hati. Nanti di akhir zaman itu ada orang-orang yang pakai pakaian putih, diabring-abring, punya pengikut yang banyak, dipuji-puji. Itu kan sen sebenarnya, meskipun nggak ini ya, nggak secara nyata menyebutkan kelompok tertentu atau golongan tertentu. Seseorang yang dianggap sebagai ketua sufi sedunia. Ingat, ketua sufi sedunia. Jadi seluruh sufi itu dialah ketuanya, sedunia. Terus dia itu katanya mursyid dari 40 tarekat. Luar biasa. Tapi ketika membaca hadis, man ra'aitul munkara, emang ayat itu. Man ra'aitul munkara falyughayyiru biyadihi. Padahal redaksi aslinya hadisnya itu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ulama sebelumnya ketua sufi sebelumnya masa salah dalam membaca sebuah hadis yang sangat terkenal di telinga masyarakat. Berlaku ketua sufi sedunia salah baca hadis yang biasanya didengar oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Luhub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Jazuli mendapat isyarah dari Kiai Sepuh Kiai Khos terkait akhir zaman di 2020 ke atas akan muncul orang yang berseragam putih-putih, berpakaian putih-putih, pengikutnya banyak, tapi merusak tatanan syariat, bikin gaduh, mengadu domba, mendoktrin, bicara halu, khurafat, dan semua itu isyarahnya itu tajam. Bagaimana seorang kiai sepuh yang mungkin mempunyai sitik paningal, indra keenam, bisa membaca alam yang akan datang, bahwasanya akan muncul orang yang berseragam putih-putih, berpakaian putih-putih, banyak pengikutnya, seakan-akan mereka yang paling suci, mengaku dirinya yang paling mulia, bahkan mungkin mengaku dirinya tetesan darahnya Nabi, keturunan Nabi, pengikutnya banyak, kemungkinan ishab seperti itu bisa saja terjadi toh. Karena saat ini yang sedang marak terjadi bagaimana mereka berpakaian putih-putih tapi justru menimbulkan keresahan, mengadu domba, bahkan memecah belah umat. Inilah isyarah seorang Kiai Khos, Kiai Sepuh yang lewat Gus Jazuli dibuka saat ini. Kita simak videonya. Sekali lagi mohon maaf dari keramat Nusantara Militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengaji tentang tarekat, dan kitab yang akan kita bahas itu adalah kitab Lataiful Minan wal Akhlaq fi bayani wujubi tahaddusi bi ni'matillahi alal itlaq, karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Kenapa di sini perlu untuk membahas mengenai tarekat terlebih dahulu? Ya karena biasanya orang yang mengamalkan tarekat itu ternyata tidak cukup hanya sekedar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi harus dibarengi dengan ngaji. Makanya benar kata Buya Sepuh itu bahwa tarekat aing mah ngaji. Bukan garomah. Tidak mengejar karomah. Garomah mah bagi muqaddam nanti. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada orang tua, ulama-ulama kita, saudara-saudara kita, pada semua orang tua kita, guru-guru kita, dan khususnya kepada mu'alliful kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhammad Al-Bantani, serta seluruh ulama-ulama dan aulia-aulia di Banten dan di seluruh Nusantara, ala hadiniah wa ala kunniyatin salihah wa ala man nawabi aslafuna sholihun.
ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannif rahimahullahu taala Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani fi kitabihi Lataiful Minan wal Akhlaq ila an qala at-tafwidu ila Allah fi tarbiyatil auladi wal ashab ma'a munaqasyati af'alihim wa aqwalihim. Ini perlu terjemahan Jawa ulah. Sunda itu bisa nanti sih ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia baik langsungnya. Tenang, oke. Inggris. Nah. Sanggup kurang naga. Aduh, masalah. Wa mimma an'amallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya, dan diantara hal yang telah Allah karuniakan kepada musannif Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala adalah tafwidi ilallahi ta'ala bukan ini. Hifzi min idda'i maqamin lam ablughu. Yaitu saya menjaga diri min idda'i maqamin, dari mengklaim suatu maqam, suatu posisi kerohanian lam ablughu, yang saya belum sampai kepadanya. Wa hadzal khuluq, dan akhlak ini qalilun man yuhfadu minhu, sedikit sekali orang yang dijaga darinya. Fa inna nafsa, maka sesungguhnya nafsu min sya'niha, termasuk dari kebiasaan nafsu itu adalah hubbur riyasa, cinta kepada atau cinta menjadi pimpinan, wal uluwi, cinta kepada sifat yang tinggi, wal ghalibu 'alaiha, sementara mayoritasnya antad'iyal maqamatil lati lam tablugha, bahwa nafsu itu suka mengklaim, suka mengaku-ngaku maqam-maqam yang belum sampai kepadanya. Wasami itu Sayyidi Aliyan Al-Khawas rahimahullahu ta'ala yaqul, dan saya mendengar guru saya yang bernama Syekh Ali Al-Khawas rahimahullah, beliau mengatakan, iyyakum an tubadiru ila da'wa maqamin lam tablughuhu, hati-hatilah kalian untuk lari atau cepat-cepat ila da'wa maqamin, kepada suatu klaim lam tablughuhu, yang kalian belum sampai kepada maqam itu, sehingga fataqau fil kadhibi war riya'i wan nifaq, sehingga kalian itu akan jatuh ke dalam kedustaan, waria, pamer, wan nifaq, kemunafikan, wa hirmani dzalikal maqami ba'da dzalika, sehingga pada ujungnya kalian akan terhalang dari makam yang kalian klaim setelah pengaku-ngakuan itu. Wanzur ilan nabati wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah ya, ini rencana insya Allah itu pengajian di sini, Aziznya yang hadir ke sini ya, itu 2 minggu sekali rencana. Tapi kalau memang sekiranya dibutuhkan, itu nanti bisa rutinan seminggu sekali. Gimana sih kon lah ya. Tapi rencana awal itu 2 minggu sekali. Contoh lah situasi kondisi toleransi. Oh ya, siap. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi kitab ini sebenarnya adalah sebuah kitab yang membahas tentang perjalanan spiritual yang dialami oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Ini tadi saya awalnya membawa juz 1, ini cuma salah bawa, jadi jilid 2 jadinya. Langsung naik deh. Langsung naik. Ini naik kelas ya guys. Artinya kalau di juz awal itu kan lebih rinci begitu. Dari pengalaman-pengalaman kerohanian spiritual yang dialami oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Nah, di mana dalam barusan dari teks yang kita baca itu, kebiasaan yang dialami oleh atau yang dilakukan oleh manusia itu biasanya mengaku-ngaku suatu makom yang belum dia capai. Makom, kalau makom itu apa sih? Makom itu kan makna awalnya adalah tempat berdiri. Ya, ibaratnya ketika kita itu di tol gitu, itu kan ada rest area, KM sekian gitu. Nah itu magom. Nah, gak. Orang Yaman ngomong
Qaf ganti G. Orang Hadramut. Jadi makom itu kan tempat pemberhentian atau tempat berdiri atau suatu posisi. Nah, di mana kalau di dalam tasawuf itu macam-macam. Artinya makomnya itu berbeda-beda tingkatannya. Misalkan makom taubat, makom ikhlas, makom mahabbah, makom wara, makom khauf, makom roja, dan seterusnya. Nah, kalaulah kita ini adalah seorang murid, kita ini adalah merupakan murid-murid dalam suatu tarekat, ya sebenarnya boro-boro kita itu sudah mencapai makom mahabbah, yang cinta, tulus, murni kepada Allah Ta'ala. Makom tobat aja belum. Karena sebelum ngapa-ngapain kan tobat dulu. Makanya kenapa dalam amalan tarekat itu, misalkan Qadiriyah Naqsyabandiyah ya, itu diawali dengan istighfar, astagfirullah, al-ghafurur-rahim, astagfirullah 7 kali. Itu semata-mata agar kita ini merasa sebagai seorang manusia yang memiliki banyak dosa, yang nanti ketika kita merasa kita ini adalah sebagai orang yang pendosa, bukan merasa menjadi orang yang suci, nah maka itu nanti baru bisa naik kepada makom setelahnya. Ada makom ikhlas, ada khauf, ikhlas kan murni dalam mengamalkan segala sesuatu itu hanya untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boro-boro sampai kepada makam waliullah, makamnya waliullah yang sudah menapaki atau melewati semua makam-makam itu. Taubat aja belum kita mah. Kalau kita, biasanya ini kan yang kita taubati adalah hal-hal yang masuk dalam kategori sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang masuk dalam kategori maksiat atau haram. Nah, kalau para aulia itu yang mereka taubati itu tidak hanya sekedar itu, tapi sampai apa? Al-ghaflah anillah, al-ghaflah an dzikrillah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka taubati. Kurang mah boro-boro. Beres sholat, terus zikir 1/5. Kadang poho tadi tobatan. Boro-boro nu eta. Yang dalam satu hari satu malam kita melakukan dosa saja, kita sering lupa untuk mentobati atau mengistighfarinya. Ya, sehingga setidaknya kita ini tahu diri lah, kita ini bukan orang suci, kita ini adalah orang yang ahli maksiat, dan rasa seperti itulah yang biasanya dimiliki dan diulang-ulangi oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau ulama-ulama seperti ini, kitabnya yang kita baca ini, itu nggak ngaku wali, nggak ngaku wali dia itu. Bahkan orang-orang misalkan murid-muridnya itu mempromosikan, oh guru aing wali, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani adalah seorang wali. Beliau pernah bercerita dalam kitab ini juga bahwa ada salah satu saudara dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang bernama Syekh Abduluddin. Syekh Abduluddin ini punya murid, seorang ahli fikih. Nah, dia ahli wirid, ahli baca Quran, segala macam. Nah, lalu kemudian setelah sholawat, setelah zikiran, setelah istighfar, dia doa kepada Allah, Allahumma inni atawassalu bika wa tawajjahu ilaika wa uhdi thawaba ma qara'tuhu minal qur'anil adin wassalati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-wali al-ghaus al-fardul jami' al-qutbur rabbani Syekh Afdaluddin. Nah, Syekh Afdaluddin ini yang gurunya ini kan kaget, astagfirullahaladzim, saya kok punya murid seperti itu. Akhirnya dibentak, dimarahin. Karena apa? Karena muridnya ini terlalu mengagung-agungkan, bahkan menganggap gurunya ini adalah seorang wali kutub. Kenapa? Ya karena yang namanya wali kutub itu kan wali yang tertinggi di antara wali-wali yang lain. Terus siapa yang bisa memverifikasi bahwa ini adalah seorang wali kutub? Siapa yang bisa masuk dalam dimensi mereka? Boro-boro untuk mengetahui seorang wali aja nggak gampang. Kita harus masuk dalam dimensi mereka dan mengetahui, oh ini wali, oh itu wali, ini fulan wali. Sehingga ya daripada seperti itu, khawatir justru kita ini akan dibendu, akan marahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kemarahan dari Allah Ta'ala. Mending biasa saja. Artinya jangan mengkultuskan orang, jangan mengkultuskan guru seolah-olah guru itu segala-galanya, bahkan diangkat dengan sedemikian rupa. Jangan. Nah, itu kebiasaan Habib kalau kayak gitu.
Oke. Wa hadzal khuluq qalilun man yuhfadu anhu, dan akhlak seperti ini itu sedikit orang yang memiliki atau orang yang mengaplikasikan akhlak ini dalam dirinya. Sedikit. Iya, ini ditulis pada tahun 965 Hijriah atau tahun 1500 sekian lah Masehi. Di zaman Wali Songo ini, Syekh Abdul Wahab Syaroni ya. Tahun segitu saja itu sudah sedikit orang yang mengaplikasikan akhlak ini. Kok mau ayun apalagi sekarang. Itu. Fa'innan nafsa, maka karena sesungguhnya nafsu itu, yang namanya nafsu itu min sya'niha hubur riyasa, namanya nafsu itu pengen tinggi aja, pengen jadi pemimpin aja. Oh, jadi Habib Erip, non Habib Erip misalkan ya, atau bukan Habib Erip itu selalu ingin, aing mau buka jamaah dia. Nah, jamaah aing mau loba. Hari dia mah, alah, anak buah nangan hiji doang. Ecek. Ecek. Itu sana. Nah, jadi yang namanya nafsu itu suka ingin menonjol. Suka ingin menonjol. Pengen di alam, pengen menonjol, ingin yang nomor satu. Bahkan kalau kitab-kitabnya Habib itu sendiri, nanti kita akan ulas ya dalam diskusi. Nasabnya itu paling sahih sedunia, tarekatnya itu paling lurus sedunia. Kalaulah tarekat-tarekat yang lain, mau Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadiliyah, Syaqariyah, Rifa'iyah, apa gitu, Khalwatiyah, Tijaniyah, ataupun tarekat-tarekat itu, semuanya itu ada pengingkaran, ada bid'ah-bid'ahnya. Cuman kalau tarekatnya Habib, nggak ada sama sekali. Sahih, paling sahih sedunia, tarekatnya kayak. Kata Habib. Apalagi nasabnya. Kita nomor satu. Paling. Nanti kita ulas tuh, tenang.